Oke, halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan sebuah PPT yang dimana judulnya adalah Studi Islam dan Berbagai Pendekatan dalam Studi Agama. Nah, untuk identitas saya kalian bisa baca sendiri. Kemudian di sini yang pertama ada Religious Studies yang dimana Religious Studies itu adalah kajian ilmiah tentang agama secara umum. Jadi religious studies ini adalah kajian ilmiah yang menjelaskan agamanya secara umum, tidak mengkhususkan agama-agama tertentu. Kemudian yang kedua ada Islamic studies. Nah, kalau yang ini itu kajian khusus tentang Islam. Jadi kalau yang religious studies itu umum, tapi kalau Islamic studies ini kajian khususnya tentang agama Islam. Nah, lalu di sini ada dua aspek utama Islamic studies. Yang pertama itu ada normatif, yang dimana normatif itu ketentuan-ketentuan agama Islam seperti sholat, zakat dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada non normatif, dimana di sini tuh lebih ke hubungan sosialnya seperti itu. Kemudian di sini itu ada beberapa pendekatan, dimana yang pertama itu ada pendekatan teologis. Nah, kalau pendekatan teologis ini itu biasanya dilakukan untuk meneliti atau untuk meneliti suatu agama yang dimana intinya mereka itu para penganut agamanya ini meyakini bahwa agama mereka itu adalah agama yang paling benar. Nah, kemudian ada pendekatan antropologis. Nah, kalau antropologis ini itu menegaskan bahwa agama itu tidak bisa dipahami tanpa memahami budaya-budaya dan orang-orang yang ada di dalam agama tersebut. Yang ketiga ada pendekatan sosiologis, yang dimana fokus utama ini terletak pada ikatan sosial mereka, hubungan sosialnya mereka. Nah, kemudian ada juga filsafat, yang dimana di sini ada dua pengertian. Yang pertama itu sebagai isme, yang dimana isme ini merujuk pada aliran-aliran tertentu. Kemudian yang kedua itu sebagai pendekatan, dimana penggunaan filsafat ini biasanya untuk mendalami objek dari sebuah kajian seperti itu. Kemudian yang terakhir ada historis, yang dimana metode ini adalah metode yang paling umum digunakan, terutama oleh para pemula. Nah, dalam konteks penelitiannya, pendekatan historis ini biasanya usaha untuk menjelaskan objek itu, usahanya itu mencari sejarahnya terlebih dahulu. Jadi kita itu mencari sejarah-sejarah yang terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa jenis episteme. Yang pertama itu ada bayani, yang dimana kalau episteme bayani ini pusat pengetahuannya adalah teks. Jadi kita itu dapat memperoleh pengetahuan dari sebuah teks, misalnya dari Al-Quran, hadis atau lainnya. Kemudian yang kedua ada episteme irfani. Nah, kalau yang ini itu menurut episteme irfani itu kita itu bisa mendapatkan pengetahuan itu dari pengalaman atau eksperimen. Terus yang ketiga ada episteme burhani, yang dimana pusat pengetahuannya adalah akal. Jadi kita itu kalau menurut episteme burhani kita itu bisa mendapatkan pengetahuan itu dari akal kita atau dari pemikiran kita, dari logika kita, seperti itu. Nah, cukup penjelasan singkat saya, cukup sekian, terima kasih.